Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Ari Utami. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Ami. Ya, bahagia sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu webinar yang sangat luar biasa pada malam hari ini, di mana selama 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar dari guru-guru terbaik di dunia pendidikan, parenting, dan juga guru-guru kehidupan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi di acara webinar hari ini. Ya, dari data yang kami peroleh itu sekitar ada 800 peserta yang sudah mendaftar dan sebagian mungkin ada di channel YouTube ya, mengikuti dari live YouTube kami dari berbagai kota di Indonesia dan juga ada dari Malaysia, Selangor ya. Kemudian ada Bangka Belitung, dari Kepulauan Riau, dari Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, dari Bali, dari Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku ya. Luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Bersyukur sekali ya kita ada di acara yang luar biasa ini karena banyak sekali pihak-pihak yang telah mensupport sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara ya, yaitu Ayah Edi Management, PT Anemon Edu Cipta Investa, dan Rumah Semesta Bali. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yaitu Faras dan juga ANG Clothing. Nah, teman-teman, program ini namanya program dari Banjar ke Banjar ya, yang sudah diselenggarakan kurang lebih selama 10 tahun. Dan untuk tahun 2020 ini kita menyelenggarakan secara virtual ya, biasanya dilakukan secara offline seperti itu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koordinator program dari Banjar ke Banjar ya, kepada Ibu Aryati dan Bapak Made Nuriana selaku koordinator program ini ya. Selamat malam, Om Swastiastu. Dengan segala supportnya sehingga kita semua bisa ada di acara ini. Beliau adalah owner dari ANG Clothing ya, sebuah perusahaan konveksi di mana secara pribadi saya banyak sekali belajar tentang kehidupan dari mereka berdua. Matur suwun semua Mbak Aryati dan Limade atas supportnya yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama belajar pada malam hari ini ya. Semoga acara ini bisa menjadi berkah bagi teman-teman peserta dan juga untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perlu kita sadari bersama bahwa semua orang, ya semua pihak yang ada di acara ini, baik penyelenggara, pembicara, dan juga peserta, telah menginvestasikan waktu dan tenaganya agar webinar ini bisa memberikan manfaat sesuai dengan harapan kita semua. Apalagi dengan materi dan juga pembicara yang luar biasa pada malam hari ini. Di tengah kesibukan beliau-beliau yang luar biasa, mau menyempatkan diri untuk berbagi ilmu yang sangat penting bagi kita di sini ya. Untuk itulah mari kita sama-sama berkomitmen untuk menghargai setiap orang yang berkeinginan untuk belajar di sini, karena siapa tahu ini adalah saat di mana kita menemukan sebuah aha moment yang akan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu biasa mengikuti seminar dengan cara mencatat, silakan disiapkan catatan-catatannya. Mari kita sama-sama open mind, open heart, ya, buka hati, buka pikiran, kosongkan gelas. Karena sesungguhnya pemahaman akan pengetahuan ya meningkat seiring dengan semakin terbukanya hati kita untuk menyambut pengetahuan tersebut. Bagi Anda yang ingin mengikuti webinar ini lewat YouTube, bisa klik link yang sudah dibagikan di grup masing-masing ya. Jadi grupnya ada yang di Telegram, kemudian ada 5 grup yang ada di WhatsApp. Itu sudah dibagikan untuk linknya, silakan diklik ya kalau Anda lebih nyaman untuk mengikuti webinar ini dari YouTube. Nah, sepanjang mengikuti materi, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di kolom chat, baik melalui Zoom atau live YouTube, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih untuk dibahas oleh Ayah Edi pada sesi tanya jawab nanti. Format pertanyaannya diperhatikan ya, nama, kemudian kota asal, dan juga pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu, tema webinar kita kali ini adalah menemukan kelebihan di balik kekurangan anak kita. Tema ini sangat menarik ya, dan juga sangat penting bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk setiap guru, pendidik, atau siapapun yang kesehariannya terlibat di dalam
mendidik anak. Di mana kita semua ketahui setiap anak itu dilahirkan unik. Kita semua mengetahui hal seperti itu. Tetapi seringkali kita tidak bisa menemukan keunikan dari anak-anak kita. Yang terlihat justru yang lebih besar adalah kekurangan atau kesalahan-kesalahannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menemukan keunikan-keunikan atau kelebihan-kelebihan yang diciptakan oleh Tuhan di balik kekurangan-kekurangan yang terlihat oleh kita. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita akan belajar banyak dari guru-guru terbaik ya. Secara pribadi juga saya banyak sekali belajar dari beliau-beliau ini ya, yaitu yang pertama adalah Dr. Wayan Mustike, guru kehidupan yang banyak sekali telah mengubah hidup saya secara pribadi dan juga banyak orang. Yang kedua, kita akan belajar dari Ayah Edi, guru parenting Indonesia, praktisi pendidikan anak dan juga penulis buku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Pak Dr. Wayan Mustike untuk memberikan opening statement-nya ya, untuk membuka acara ini. Silakan kepada Pak Dokter. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Dokter. Sudah berkenan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam untuk semua. Semoga malam ini kita diberkahi hati yang terbuka untuk sama-sama belajar agar mengerti sebuah pesan atau pelajaran apa yang dititipkan Tuhan pada malam ini buat kita semua. Selamat malam Ayah Edi, saya tidak melihat beliau. Selamat malam dalam kegelapan naik mobil, saudara saya yang luar biasa, Memeneari sama Ayah Edi. Malam Ayah, Memeneari, kemana tuh Memeneari sama Made? Luar biasa mereka, di tengah mobil masih bisa mengikuti acara. Ya, suksema Yan, suksema. Ya, suksema Ade. Ya. Ya, malam ini kita akan berbincang dengan Ayah Edi tentang sesuatu yang luar biasa, tentang melihat kelebihan atau menemukan kelebihan anak yang kita miliki agar kita bisa memanfaatkan dengan baik kelebihan itu. Tadi pagi sampai sore itu tiba-tiba saya mendapatkan lumayan banyak aliran ya, cerita tentang kelebihan ini. Jadi Bapak Ibu kita tahu semua di kehidupan bumi ini, apa yang jatuh ke bumi dalam hukum fisika adalah apa yang memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Terutama kelebihan berat. Jadi kalau dia lebih berat daripada udara atau ini, dia akan jatuh ke bumi. Itu salah satu bentuknya. Nah, apa yang menyebabkan ada roh-roh atau jiwa-jiwa jatuh ke bumi dalam kehidupan kita kali ini, terlahir sebagai anak kita, atau bahkan terlahir sebagai kita, itu adalah karena ada kelebihan. Kelebihan berat. Berat apa? Kelebihan berat ketertarikan kita kepada bumi untuk belajar di kehidupan ini. Nah, anak-anak kita terlahir ke bumi karena anak-anak kita terlahir ke bumi mungkin karena jiwanya ada kelebihan, ya, kelebihan ketertarikan untuk belajar lagi lebih banyak di bumi ini. Itu kelebihan pertama yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, begitu kita punya anak kita terlahir dari kita, satu itu sudah kelebihan. Karena dari sepasang anak manusia bernama suami istri, ayah dan ibu, yang cuma dua, tiba-tiba datang lagi satu, itu ada kelebihan lagi satu. Kalau ada anak lagi, ada kelebihan lagi satu. Jadi, setiap anak yang terlahir adalah kelebihan. Kelebihan dari sebuah pasangan, yaitu kelebihan berkah. Satu, kelebihan karena dia berat, ketertarikannya untuk belajar di bumi. Dua, kelebihan karena dia menambah apa yang tadinya kurang dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Nah, kelebihan berikutnya adalah setiap anak itu terlahir dari sperma yang lebih kuat. Dari 200-an juta sel sperma, setiap anak kita terlahir sebagai sperma yang lebih kuat atau bahkan paling kuat di antara yang lainnya.
Kemudian kelebihan-kelebihan lainnya adalah ketika dia mampu terlahir, berarti ada kelebihan-kelebihan lain. Dia lebih kuat dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Ibunya juga lebih kuat menghadapi kesulitan-kesulitan selama persalinan. Itu kelebihan-kelebihan yang banyak sekali kita temukan di dalam proses itu saja. Belum lagi ketika kita menyadari bahwa kelebihan seorang anak adalah dia datang sebagai guru kita. Guru untuk mengajari kita ilmu parenting. Tetapi karena anak tidak tahu bagaimana mengajari kita ilmu parenting, maka dia titipkan pelajaran-pelajaran itu untuk dibagikan kepada orang-orang tua, kepada roh pembimbingnya. Roh pembimbingnya itu hari ini datang bersama kita, yaitu Ayah Hedi. Roh pembimbing para jiwa anak-anak itu datang untuk meminta tolong kepada Ayah Hedi, tolong ajarkan orang tua kami parenting. Karena kami tidak mampu mengajari mereka. Karena kalau kami mengajari, kami akan disuruh diam. Kamu tahu apa, nak? Ayah ibu yang sudah lebih banyak makan garam, asam garam, dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan bersama Ayah Hedi untuk menemukan kelebihan-kelebihan itu. Tetapi kapan kelebihan itu kita sebut sebagai kekurangan? Ya, karena seringkali kita demikian. Ketika ada segelas susu yang baru terisi setengah, ya, ketika ada gelas yang baru terisi setengah oleh susu, pilihannya ada dua: melihatnya sebagai gelas yang terisi setengah susu, atau gelas yang masih kosong setengah. Nah, kalau kita melihat itu sebagai gelas yang kosong setengah, maka yang tadi kita sebut sebagai kelebihan akan menjadi kekurangan. Terutama kita kekurangan rasa syukur. Akhirnya kita mengejar kekurangan itu sampai lupa, ya. Tidak salah sebenarnya kita mengejar kekurangan lagi setengah gelas susu itu. Tapi lama-lama dalam perjalanan kita justru bisa kehilangan setengah gelas yang sudah terisi. Akhirnya apa? Yang terisi hilang, yang ingin diisi tidak ketemu. Nah, sama seperti itu pada anak kita. Kadang kita ingin mengisi sebagian yang belum ada pada anak kita, sampai kita lupa mengasah apa yang sudah ada. Akibatnya kita kehilangan cerita tentang apa yang sesungguhnya menjadi pesan dalam kelahiran anak kita. Nanti Ayah Hedi barangkali masih akan bercerita bagaimana tentang Hi Ahli, ya, yang dulu pernah beliau ceritakan dengan indah sekali, yang sempat ditolak sama orang tuanya. Karena satu, ayahnya meninggal sebagai tentara di Korea kalau tidak salah. Kemudian ibunya hamil pada saat beliau masih belum bertugas, gitu. Suaminya belum bertugas, dan dokter menyatakan bahwa bayi itu akan terlahir cacat. Tapi si ibu tidak mau menggugurkan, walaupun benar terlahir cacat dengan otot yang lemas, tidak kuat, kemudian jarinya cuma 4, gitu. Tetapi dia tidak melihat 6 kekurangan jari lainnya, tapi dia melihat 4 kelebihan jari itu. Lalu itu diasah oleh ibunya dan dia menjadi seorang pemain piano yang luar biasa hanya dengan 4 jari yang mengagumkan. Bahkan ya nantilah kapan-kapan kalau Ayah Hedi sempat memutarkan film itu. Nah, itu yang sebagai pembuka malam ini. Ayah Hedi akan banyak mengantar kita untuk memahami betapa pentingnya melihat kelebihan, mengasah kelebihan-kelebihan itu, atau mengeksplor kelebihan lain yang tersembunyi, yang belum kita lihat dengan keterbatasan kita ini. Nah, semoga Ayah Hedi sebagai roh pembimbing ya, guiding angel-nya para anak-anak itu mampu memberikan kita pengajaran-pengajaran yang membuat kita terbuka dalam hal ilmu parenting, sehingga kita benar-benar belajar menjadi ayah ibu semesta, belajar menjadi Tuhan, belajar menjadi ayah ibu semesta bagi semesta kecil yang terlahir melalui kita. Kira-kira seperti itu dulu. Amin. Mudah-mudahan kita nanti penuh semangat mempelajari ini. Terima kasih banyak. Selamat berbagi Ayah Hedi, selamat berbagi untuk selamat menerima ya berkah pengetahuan dari semesta melalui Ayah Hedi. Selamat malam, silakan menyimak. Selamat malam Ayah, silakan dilanjutkan. Amin. Ya. Matur suksema guru. Ya. Wah, selalu adem gitu ya kalau mendengar perbincangannya dari Pak Dokter gitu ya.
Untuk selanjutnya selanjutnya kita kita akan segera masuk ke materi ya, materi dan ya, segera dan saja segera kita saja undang Ayah Edi untuk tampil ya. Sebelumnya saya perkenalkan, Ayah Edi adalah seorang guru parenting Indonesia, praktisi pendidikan anak, dan juga penulis buku. Beliau juga adalah founder dari Sekolah Mahakarya Gangga yang terletak di Singaraja, Bali. Selamat malam Ayah, selamat datang di acara webinar. Ya, silakan Ayah untuk memberikan kata pembukanya dan sekaligus untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Om Swastiastu buat teman-temanku yang ada di Bali juga dan di seluruh Indonesia. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Senang sekali nih bisa jumpa lagi di acara dari Banjar ke Banjar yang diselenggarakan lagi oleh Bu Ami ya, dengan pakaian tradisional Balinya. Ini senang sekali saya melihatnya, cantik sekali Bu Ami malam ini. Dan ini pasti perlu waktu yang cukup panjang ini untuk merias diri gitu ya. Tapi ini special request dari saya gitu. Jadi seperti yang lalu saya bilang sama Bu Ami nanti kalau tampil pakai kebaya Bali ya gitu. Supaya ketahuan hostnya dari Bali. Kearifan lokal kalau Ayah bilang ya. Ya, beliau ini dulu adalah peserta rutin dari Banjar ke Banjar. Waktu itu setiap setahun sekali ya Bu Ami ya kita adakan. Kemudian beliau termasuk salah satu relawan juga dari Banjar ke Banjar. Kalau dulu beliau peserta, alhamdulillah sekarang menjadi penyelenggara. Gitu ya. Kita berikan bersyukur banget dikasih kesempatan. Ya. Terima kasih Ayah. Terima kasih kembali. Dan kalau dulu cuma setahun sekali, sekarang ini 2 bulan sekali ya Bu Ami? Iya, kemarin kita mengadakannya di pas bulan Agustus ya Ayah ya. Ya, mudah-mudahan kalau Bu Ami berkenan nanti 2 bulan lagi kita buat 2 bulan. Amin, ya, amin. Dengan senang hati. Biar seri ya. Baik. Tema kita hari ini memang menarik sekali ya. Jadi saya sudah sering bahas tentang ini walaupun berbeda topik ya, tapi saya malam ini mau cerita dulu karena waktunya sangat terbatas, kata Bu Ami. Ayah kasih apa namanya penjelasannya sebentar saja biar nanti para orang tua bisa puas bertanya jawab langsung. Jadi gini, saya sudah lama selalu berpikir kenapa ya gitu di sekolah itu selalu lebih banyak anak bermasalah daripada anak yang dianggap baik atau juara. Kenapa ya banyak orang tua yang berpikir bahwa anaknya bermasalah gitu, dan selalu berpikir anaknya pasti punya masalah. Dan yang lebih intens lagi adalah sebagian besar orang tua yang ketemu saya, walaupun pada akhirnya menjadi berkah untuk konsultasi, itu merasa atau didiagnosis anaknya bermasalah. Nah, dulu pernah ada satu kejadian gini. Satu ketika tahun kira-kira 7 tahun yang lalu saya masih rutin ya talk show di Smart FM tiap malam Selasa kalau nggak salah. Seminggu sekali rutin di Smart FM membawakan acara Indonesian Strong from Home. Dan waktu itu saya membahas juga tema tentang orang tua yang merasa anaknya bermasalah atau dinyatakan bermasalah atau didiagnosis bermasalah. Selesai acara waktu itu saya langsung ada undangan untuk memberikan seminar habis talk show ke Bandung. Jadi dijemput malam-malam ya jam 9:15 kemudian diajak ke Bandung. Ketika sampai di tol Cikampek waktu itu tiba-tiba setengah 10 malam saya terima telepon mau diangkat mau diangkat nomornya nggak dikenal gitu, tapi saya coba angkat sajalah malam-malam dengan itikat baik. Nah ternyata yang telepon perempuan Bu Ami gitu, perempuan terus
Ketika saya angkat itu nggak ada suara apa-apa kecuali isak tangis, jadi nangis gitu, kayak gitu ya, terisak-isak gitu. Terus saya kan bingung gitu, malam-malam seorang perempuan nelpon saya, kemudian nadanya terisak-isak nangis gitu. Saya lama mikir siapa ini kira-kira gitu, khawatir aja kalau ternyata yang nelpon mantan gitu Bu Ami ya gitu. Terus saya, halo ini siapa gitu. Oh saya Bu Nina begitu misalnya, Bu Nina, saya Bu Nina. Kenapa? Saya baru saja mendengar talk show ayah barusan kira-kira. Terus saya memberanikan diri minta nomor ayah ke Smart FM dan sama Smart FM dikasih. Saya sangat terpukul, sangat terharu, sangat merasa berdosa sekali. Tadi selama 2 jam. Dulu 2 jam selesai di Smart FM. Satu-satunya pembicara yang diberi slot 2 jam ya, pembicara lainnya 1 jam semua. Nah, kenapa Ibu? Ya semua yang ayah paparkan di situ adalah saya alami. Jadi anak saya dinyatakan autis. Kemudian didiagnosis autis sampai saya sering bawa dia ke terapis, kemudian di sekolahnya dijuluki sebagai troublemaker, sering berantem, sering segala macam. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Nah, hampir setiap hari saya sering cubiti dia sampai biru-biru gitu dan sebagainya. Tapi setelah saya mendengarkan ayah kok, saya jadi baru tersadar gitu sebenarnya bisa jadi anak saya tidak ada masalah apa-apa, tapi sayalah yang nggak ngerti apa-apa dalam mendidik anak. Dan bisa jadi juga kita semua ini nggak tahu apa-apa gitu. Jadi penjelasan ayah tuh waktu itu sangat gamblang sekali dan beliau minta ketemu saya secara pribadi. Nah waktu itu saya sudah memutuskan untuk menjadi guru TK dan TK saya adalah TK yang menerima segala jenis anak yang dinyatakan bermasalah sampai mendapat julukan sekolah Ayah Edi tempat anak-anak bermasalah. Coba bayangkan Bu Ami. Nggak pusing dengan julukan apapun, kita tetap niatnya adalah ya membantu anak-anak yang dinyatakan bermasalah. Saya bilang saya tidak menerima konsultasi, itulah awal-awal saya menerima konsultasi dari sana karena dia memaksa untuk ketemu. Saya bilang saya tidak menerima konsultasi, tapi kalau mau ketemu, coba di-arrange saja sama manajemen. Saya bilang gitu, nanti ibu datang ke sekolah saya karena saya adalah kepala sekolah TK, jadi saya tidak punya ruang konsultasi, datang ke tempat TK saya dan nanti kita ngobrol di sana. Dan betul, sesuai waktu yang dijanjikan, beliau datang waktu itu ya. Datang hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu janjian di sekolah TK saya, datang bersama suami. Bogor waktu itu, sekolah saya masih di Bogor. Orang tuanya datang, ibunya sama suaminya, kemudian anaknya 2 laki-laki. Dan anak yang pertama, inilah yang didiagnosis sebagai autis dan troublemaker. Ya. Padahal beliau sekolah udah di sekolah yang cukup elit, ya elit. Terkenal begitu, tapi ya tetap didiagnosisnya seperti itu. Nah, kemudian ketika saya sambut pagi-pagi, ya saya sudah nunggu di sekolah sebelum beliau datang, kemudian saya sambut keluar, ya seperti biasa, saya senyum, ceria, antusias, dengan apa yang ingin saya lakukan. Saya bilang, halo, selamat datang, assalamualaikum, saya bilang di sekolah kami, begitu. Mana yang namanya Mas Dodi ya? Katakanlah Mas Dodi ya, ini Mas Dodi, oh ini, gini, dan sebagainya. Nah, ketika kami diperkenalkan oleh ibunya, tiba-tiba anak itu nunjuk ke saya, gini, nunjuk ke saya, ke wajah saya gitu, tunjuk. Mama, siapa itu? Gitu. Siapa orang itu? Nah, saya ditunjuk begitu, kaget kan, berasa nggak kenal kok ditunjuk-tunjuk wajah saya begitu. Akhirnya saya nengok ke belakang, gini. Nah, saya nengok ke belakang, nggak ada orang lain ini. Nah, berarti saya yang ditunjuk ini. Nah, terus, Mama jahat, katanya. Mama jahat, sambil terus nunjuk-nunjuk wajah saya. Mama jahat, kenapa sih Mama selalu ajak aku ketemu orang-orang seperti dia? Gitu, waduh. Nah, bukan main. Nah, saya juga kaget baru pertama kali saya ditunjuk-tunjuk sama seorang anak sambil mukanya marah gitu. Nah, saya bilang sama dia, Mas Dodi, ya nggak apa-apa. Kalau memang Mas Dodi nggak mau ketemu sama ayah, Mas Dodi nggak mau ketemu ngobrol sama ayah, ini Mama hari ini janjian sama ayah, katanya pengen ngobrol-ngobrol sama ayah, pengen curhat. Mas Dodi main aja sama papa, sama adik di luar, gitu. Nanti kita ngobrol di dalam. Nah, akhirnya ngobrol di dalam. Nah, ibunya curhatlah di situ selama 1 jam.
kurang lebih 1 jam bercerita tentang semua kejadian-kejadian yang telah dilakukan pada anaknya dan dialami oleh anaknya, diagnosis anaknya, sampai akhirnya beliau datang khusus katanya mau ketemu Ayah Edi, saya mau bertobat dan tolong bantu saya, Ayah, mau bertobat. Saya betul-betul mau bertobat, Ayah, gitu. Dari situ mulai saya ngobrol, saya tanya anaknya seperti apa, polanya seperti apa, dan bagaimana. Kemudian saya jelaskan di situ, kalau kelemahannya ini, mari yuk kita cari kelebihannya di mana. Dan mulai ketahuan kelebihannya satu persatu, dan saya membimbing beliau bagaimana caranya menuntun anaknya yang dinyatakan autis, berkekurangan, dan sebagainya, sampai pada akhirnya si anak ini ngintip tertarik, ini apa sih yang diomongin mamahnya sama Ayah Edi gitu. Terus dia ngintip, dia curi-curi dengar. Nah, begitu curi-curi dengar, lama-lama mendekat ke kaca, terus saya lihat, saya tawari, mau masuk nggak Mas Dodi gitu. Akhirnya dia memilih masuk dan duduk di samping ibunya untuk ngobrol sama saya. Jadi dari membenci saya itu sampai mau duduk di sebelah saya, sampai mendengarkan saya waktu itu. Dan beliau baru tahu bahwa di dalam itu biasanya, gini, ibunya cerita, itu kenapa anak saya begitu, Ayah, maaf sekali Ayah, gitu. Ini jujur saja, Ayah ini orang yang ke-10, dia itu udah dibawa ke 9 terapis. Dan seluruh terapisnya itu menyatakan dia bermasalah. Dan terapis yang terakhir itu mengatakan dia harus dikeluarkan dari sekolah dan dimasukkan ke SLB. Nah, sejak itulah dia marah besar gitu, karena merasa dirinya tidak ada masalah apa-apa, kok disarankan masuk SLB gitu, sekolah luar biasa. Nah, jadi ketika saya bawa ke ayah ini, dia sudah punya persepsi yang sangat buruk sekali terhadap terapis. Makanya dia benci sekali. Nah, tapi Dodi kok mau di sebelah didengerin. Nah, ternyata yang kita bicarakan Mas Dodi, bahwa kita di dalam itu membicarakan bahwa semua diagnosis itu bisa jadi benar, tapi menurut saya, kenapa nggak kita coba fokus ke mencari kelebihannya. Dan ketika saya urai semua kelebihannya, Mas Dodi merasa bahwa itulah saya yang sesungguhnya. Itulah saya, gitu. That's the real of me, gitu. Dan dari situlah dia tertarik masuk mendengarkan, dan ibunya saya tuntun bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kepada Mas Dodi setelah ini. Nah, jadi dia waktu itu nilainya doremi, kata mamahnya. Mama, nilainya di sekolah tuh doremi. Doremi apa ya? Do itu berapa sih ya? Angka berapa ya? Do itu 1 ya? Iya, 1 kan ya? Re itu 2 gitu. Re, jadi ya, jadi nilainya tuh di sekolah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, seperti itu. Nah, sudah selesai konsultasi, akhirnya ibunya bertobat dan mau berjanji mengikuti semua yang saya sarankan, termasuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Saya katakan semahal apapun sekolah, kemudian sehebat apapun kata orang sekolahnya, kalau dia tidak mampu mendeteksi kelebihan anak ibu, carikan sekolah lain. Itu jangan sampai harga dirinya hancur, jangan sampai percaya kalau dirinya itu bermasalah. Gitu. Label troublemaker pada dirinya sudah kuat sekali. Akhirnya satu-satu ya dia cari sekolah, ibunya cari sekolah, kemudian dipindahkan sekolahnya, ibunya ikut saran saya dan sebagainya, sampai satu ketika terjadi perubahan hanya dalam waktu 3 bulan. Ibunya kontak saya lagi, Ayah sekarang begini, cerita Dodi perkembangannya begini, sekarang nilainya 89, 789, 789, bahkan kadang-kadang 10 dari doremi. Kemudian macam-macam lagi sampai suatu ketika singkat cerita, si Mas Dodi ini sudah kelas 3 SMA. Cerita lagi, Ayah, anak saya bercita-cita ingin masuk fakultas kedokteran, dia bercita-cita ingin jadi anak, dan ketika saya tanya kenapa, dokter anak ya maksudnya, jadi dokter anak, dan ketika saya tanya, mamanya bilang, ketika saya tanya kenapa Mas Dodi mau jadi dokter anak, aku mah pengen jadi dokter anak supaya bisa nolongin anak-anak seperti Ayah Edi, supaya aku bisa nolong mereka ya kan masalah seperti aku mah gitu. Jadi dia bercita-cita menjadi dokter anak supaya bisa bantu para orang tua yang anak-anaknya dinyatakan bermasalah seperti aku, karena beliau itu didiagnosis kan autis ya.
Yes. autis. Gitu. Padahal saya menemukannya beliau adalah right brainer aja, right brainer, lebih dominan otak kanannya. Nah, saya terharu sekali mendengar cerita itu dan sejak saat itu saya seperti dikuatkan. Itu adalah klien pertama saya, orang pertama saya yang konsultasi tidak sengaja memaksa ingin bertemu habis dengar talk show. Nah, itulah yang terjadi dan insya Allah anaknya sekarang jadi dokter begitu ya. Dan ini adalah sebuah ya semua amazing banget ya. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, saya hanya bersyukur pada Tuhan. Dan kalau saya ditanya apa kebahagiaan saya, itulah kebahagiaan terbesar saya. Ketika berhasil mengubah dari anak yang merasa dirinya hancur, bukan apa-apa, nothing, bahkan sampah gitu, tapi bisa mengubah dia menjadi itu. Makanya salah satu prinsip utama yang diterapkan di sekolah kami adalah kalau kita bikin sekolah, kita harus mampu mengubah sampah menjadi emas. Jadi kalau yang kualitasnya katakanlah emas, ya pinter-pinter, cerdas-cerdas dan sebagainya, kemudian mereka keluar lagi jadi emas, nah itu tukang emas di pasar juga bisa, saya bilang begitu. Ya. Tapi manakala kita mau menerima murid-murid yang dinyatakan sampah, atau dia dirinya sudah merasa sampah dan orang tuanya merasa dia adalah bermasalah, kemudian dia tumbuh menjadi seseorang yang berguna. Nah, itulah saya bilang, itulah fungsinya guru, itulah gunanya sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah kisah yang mengawali semua perjalanan hidup saya selama hampir sekarang 18 tahun menjadi ayah Edi, yang mencoba bersama-sama belajar dengan orang tua untuk menemukan kekurangan, kelebihan di balik kekurangan anak. Begitu kira-kira Bu Ami. Oke, wow. Merinding saya dengar ceritanya. Dari anak yang dilabel autis, sampai akhirnya dia bisa kembali mendapatkan rasa percaya dirinya. Karena yang kita label itu justru adalah difokuskan pada kelebihan-kelebihannya gitu Ayah ya. Jadi begitu kita fokus sama kelebihannya, anak itu pun sendiri akan merasa bahwa ini loh benar-benar diri saya yang sesungguhnya. Dan ketika dia sudah menemukan jati dirinya bahwa inilah saya, maka apapun dia bisa lakukan gitu ya. Yang sebelumnya ya, orang bilang nggak bisa. Ya, ada pola kunci ya Bu Ami ya. Ada pola kunci yang kita perlu sama-sama cermati dan garis bawahi. Jadi pertama, ketika orang tuanya bertemu dengan saya, itu sebenarnya fungsi saya adalah katalisator ya, katalisator. Katalis itu adalah mengangkat kembali sesuatu yang sudah drop. Jadi dia katalis. Hanya unsur katalis mengangkat. Tapi kalau saya ditanya apa sebenarnya kunci dari keberhasilan ini, kuncinya adalah di orang tua. Bukan di saya. Kuncinya di orang tua. Dan ini sudah saya buktikan selama 18 tahun. Siapapun yang berjumpa dengan saya dan orang tuanya melakukan pertobatan, apapun namanya, kalau ibunya beliau, mamahnya Mas Dodi itu menyebutnya, saya bertobat ayah begitu. Nah, siapapun yang melakukan pertobatan dan totalitas kemudian berdiskusi dengan saya dan mau mengikuti pola-pola yang saya sarankan secara all out, totalitas tanpa keraguan, maka 90% anak-anak yang saya bimbing atau anak-anak yang dibimbing langsung oleh orang tua yang sudah ketemu saya itu mencapai puncaknya. Gitu, sudah meninggalkan masa lalunya. Makanya pesan saya kepada orang tua ya setelah Mas Dodi tadi adalah coba tolong sebisa mungkin tulis perjalanan riwayat hidup anaknya dalam buku biografi. Jadi saya minta ini jadi sudah baru satu ini jadi buku biografi, harusnya sudah dua ya. Harusnya sudah dua dengan anak yang sekarang dapat beasiswa S2 di Osaka. Tapi ini baru jadi satu dan insya Allah lagi diurus penerbitannya melalui Gramedia begitu. Saya minta tolong diceritakan secara detail biografi perjalanan hidup anaknya, misalnya dari mogok sekolah kah atau dari dinyatakan autis dan sebagainya, supaya ada catatan dan faktual real yang bisa dibaca oleh seluruh orang Indonesia, orang tua Indonesia, penyelenggara pendidikan Indonesia. Bukan katanya Ayah Edi, karena buku biografi ini jauh lebih kuat sebagai testimonial ketimbang cerita saya tadi. Gitu. Kalau cerita saya ya itu ceritanya Ayah Edi, tapi kalau ada buku biografinya ini akan luar biasa dan akan jadi satu buku biografi
perjalanan anak mogok sekolah mencapai sekolah impian dan hampir mendapat beasiswa di New Zealand. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang seperti itu, apalagi kalau Tuhan mengizinkan saya untuk mendirikan sekolahnya langsung yang di bawah pimpinan saya, yang uangnya mungkin saya danai sendiri, ya mudah-mudahan satu angkatan bisa 1.000 anak mengalami seperti itu. Amin, amin Ayah. Mohon doanya. Wow. Amin. Wow, luar biasa sekali ya pengalamannya Ayah. Dan ini memang kalau saya lihat sih semuanya itu dimulai dari rumah sih Ayah ya. Semua perjalanan anak itu kalau misalkan ada terapis, kemudian ada konseling, itu tuh hanya ya seperti Ayah bilang hanya sebuah katalisator untuk menghubungkan antara anak dengan orang tuanya. Tapi kembali lagi peran orang tua adalah yang utama untuk membuat perubahan-perubahan terhadap anak-anaknya sendiri gitu ya. Ya, ada satu lagi yang ingin saya tambahkan adalah the miracle of mom. Jadi keajaiban seorang ibu, keajaiban seorang ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak, itu benar sekali. Itu benar sekali, dan ibu adalah barometer kesuksesan anak, itu juga benar sekali. Ya. Jadi kalau saya lihat begini, banyak sekali orang tua yang mengkonsultasikan anaknya yang bermasalah, kemudian saya ambil pola-pola dari orang tua yang anaknya sukses begitu. Rata-rata yang paling berperan di sana adalah ibu. Jadi seperti Mas Dodi tadi, ibunya luar biasa sekali, yang menangis selama 1 jam, bertobat, itu ibunya. Ya papanya betul ikut, tapi hanya menemani. Nah, saya katakan bahwa the power of mom itu luar biasa, dan power suami itu sebenarnya tinggal mendukung saja. Jadi ketika dia tidak ambil bagian, asalkan mendukung sebuah proses yang dilakukan istrinya, itu sudah bisa menjamin 90% keberhasilan anaknya. Gitu. Jadi kalau hari ini, malam ini banyak para ibu yang hadir, apalagi kalau ditambah sama para orang tua, ayahnya yang hadir, itu akan menjamin 90% anaknya bisa berubah. Seperti Kenapa itu. ibu, Ayah? Kenapa ibu? Apa bedanya? Padahal kan yang berperan itu justru ayah dan ibu juga gitu. Saya tidak tahu ya. Ini hanya pola yang saya amati. Ini hanya pola yang saya amati. Yang tahu jawabannya itu pasti Pak Dokter. Pak Dokter akan bisa menjelaskan. Kalau Pak Dokter masih join sama kita bisa minta penjelasan langsung dari Pak Dokter. Saya hanya mengamati pola-polanya. 2 parent yang hadir, kalau 2 parent ini bekerja sama, nah itu pasti 90% anaknya berhasil. Tapi most of all, yang paling berperan besar dari semua keluarga itu ternyata ibunya. Gitu. Nggak tahu ibu itu dikasih power apa yang luar biasa gitu. Makanya saya menginisiasi parenting ini untuk para orang tua dan khususnya para ibu, karena saya tahu ketika ibunya tercerahkan dengan metodologi parenting yang benar, cara mendidik yang benar, maka bisa dipastikan 90% anaknya sukses. Dan kalau 90% anaknya sukses dan itu menjangkau 90% penduduk Indonesia, bayangkan. 90% penduduk Indonesia akan menghasilkan anak-anak yang sukses. Jadi untuk mengubah Indonesia itu ya mulainya dari kita, ibu, kemudian kita mendidik anak secara besar, apa benar, baru nanti kita bisa berharap next Indonesia itu benar. Jadi kita mimpi kalau mengharapkan Indonesia berubah menjadi baik, tapi tidak memulainya dari kita, kemudian dari anak kita. Ya gitu kira-kira Mbak. Ya. Baik, Ayah, terima kasih banyak untuk materinya ya. Nah, teman-teman, kalau ada boleh ditanya itu kenapa ibu itu Pak Dokter. Pak Dokter jawabannya biasanya yang tahu yang seperti itu. Pak Dokter, oke. Pak Dokter sudah online lagi ya. Pak Dokter, ini ada pertanyaan kenapa justru ibu yang lebih berperan di dalam mengadakan satu perubahan yang lebih penting pada anak. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Ayah. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya. Setiap benih pohon yang jatuh dari pohon itu oleh hembusan angin di langit, dia jatuh ke bumi, dan yang berhak kemudian lebih banyak merawat benih-benih itu adalah bumi. Bagaimana bumi merawat dengan kesuburannya, walaupun kesuburannya datang dari apa yang kita sebut sebagai bencana gunung berapi, tapi kesuburan itu datang dari bumi. Kemudian air yang mengalir juga mengalir dari bumi.
Langit hanya menurunkan hujan, tapi bumilah yang mengalirkannya kemana seharusnya berkah langit itu datang. Dialirkan, dipakai untuk menumbuhkan benih-benih itu. Jadi, bumilah yang berhak, bumilah yang mempunyai kuasa tertinggi untuk menumbuhkan benih-benih yang jatuh dari ujung-ujung dahan pohon, kemudian langit memberikan hujan sebagai berkahnya, tapi yang mengalirkannya adalah bumi. Kemudian yang menjaga benih-benih pohon itu bertumbuh dengan caranya menjaga itu juga bumi. Nah, itu alam sedang berbicara. Itulah alasan kenapa ibu mempunyai kekuatan yang terbesar untuk merawat benih-benih yang terlahir di kehidupan ini. Dan orang Bali sering diajarkan bahwa dalam ajaran agamanya, ketika Sang Pencipta disebut Dewa Brahma, maka saktinya, kekuatannya adalah disebut Dewi Saraswati. Saktinya, kekuatannya. Kekuatan Sang Pencipta adalah pada pengetahuan. Sehingga ketika Dewi Saraswati ada pada setiap ibu, pengetahuan ada pada setiap ibu, maka dialah yang menjaga ciptaan itu untuk berkembang menjadi apa, seperti Ibu Pertiwi, seperti bumi menjaga benih-benih semesta yang jatuh dalam pangkuannya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak sanggup lama-lama untuk bicara tentang Ibu. Maafkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, baik, memang peran ibu itu luar biasa ya. Jadi kalau saya pribadi pun kalau boleh cerita, dapat banyak sekali pencerahan dari Pak Dokter selama merawat anak saya. Yang kata Pak Dokter ya, peran ibu itulah yang nanti akan membawa banyak sekali kesembuhan bagi seorang anak. Kalau dia anaknya lagi sakit, kalau anaknya lagi bermasalah, ibulah yang berperan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Terima kasih, sukses semua. Baik, Ayah Edi, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itulah kenapa saya selalu meminta kalau saya memberikan talk show, kalau bisa ditemani oleh Pak Dr. Mustike, karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Seperti tadi, ya pertanyaan sederhana, kenapa ibu? It's very simple, tapi saya nggak bisa jawab kenapa ibu. Saya hanya bisa menemukan fakta, faktanya adalah demikian. Faktanya ibu selalu berperan besar terhadap kehidupan anak. Jadi hancur atau hebatnya anak itu ada kuncinya di ibu. Even seandainya bapaknya nggak benar, kalau ibunya masih benar, itu masih garansi lah 80% anaknya benar. Dan barusan Pak Dokter sudah menjelaskan pada kita semua, juga termasuk saya, dan beliau adalah pencerah buat saya begitu ketika saya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Karena saya adalah ditunjuk oleh Tuhan untuk operasional, gitu, untuk teknis operasional, tapi secara filosofis Pak Dokter lebih menguasai, dan saya biasanya selalu bertanya pada beliau ketika saya tidak bisa menjelaskan sesuatu, begitu, dan jawaban-jawaban beliau itu selalu membuat saya, mungkin mudah-mudahan juga yang lain yang mendengarkan acara ini cerah begitu. Kenapa ibu gitu? Karena beliau memberikan perumpamaan seperti tadi bahwa Ibu Pertiwi. Kenapa bumi ini disebutnya Ibu Pertiwi? Gitu, karena Ibu Pertiwi lah yang mengelola benih-benih yang jatuh, dan anak itu ibaratnya benih tadi. Gitu, dan masuk akal secara pikiran, secara akal sehat juga masuk ke dalam filosofi di hati kita gitu. Jadi saya titip ya berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Wayan. Jika ada para ibu yang hadir malam ini, mari sama-sama bersungguh-sungguh untuk belajar parenting, supaya kita paham bisa membesarkan benih-benih itu secara benar. Nah, kenapa saya ayah justru mengajar parenting? Mungkin ini juga kehendak Tuhan gitu. Karena kita punya pemahaman ketidakarifan lokal. Jadi kalau kita punya kearifan lokal, ya biasanya sesuatu itu sepasang ya. Ada kearifan lokal, ada juga ketidakarifan lokal.
salah satu ketidakarifan lokal itu adalah misalnya ketika kita punya anak, sang ayah akan merasa bahwa tugas ayah hanya cari kerja, tugas ibulah merawat anak. Dan mungkin maksud Tuhan dengan meminta saya atau menunjuk saya atau mengirim saya menjadi seorang guru parenting yang tiap hari berbicara tentang keluarga dan anak, di situ Tuhan mungkin menitipkan pesan adalah bahwa tidak hanya ibu, ayah juga berperan. Jadi ayah punya peran keayahan, ibu punya peran keibuan. Meskipun porsi lebih besar itu ada di ibu, tapi alangkah hebatnya kalau ayah juga memberikan peran maskulinitasnya, seperti itu mungkin Bu Ag. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya titip betul-betul pada para ibu atau para mama atau para umi yang hadir malam ini. Ya, baik ayah. Ini sudah langsung didengar oleh para ayah bunda yang menghadiri ya ikut webinar kita pada malam hari ini. Semoga nanti pesannya ayah dan Pak Mustika memang benar-benar bisa dipraktekkan di rumah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan break dulu sekitar 5-10 menit untuk Ayah Edi bisa beristirahat sebentar ya. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang nanti akan dibacakan dan akan dijawab langsung oleh Ayah Edi. Nah, sambil kita break, saya akan membacakan juga dan mengundang juga Ibu Aryati, masih di sini ya Ibu Aryati? Apakah masih di sini? Coba dipin dulu. Oke, ya Ibu Aryati adalah koordinator dari Banjar ke Banjar ya, yang mana pada malam hari ini mohon kesediaannya untuk menjelaskan seperti apa program dari Banjar ke Banjar yang sudah berlangsung selama 10 tahun ya Bu ya, untuk tahun 2020 ini. Silakan Ibu Aryati. Ya, selamat malam semua teman-teman sahabat saya yang ada di sini yang ikut webinarnya AID. Jadi luar biasa sekali pada malam hari ini Anda semua adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh semesta untuk dapat mengikuti pelajaran-pelajaran sebagaimana kita menjadi orang tua yang bijak dalam mendidik putra-putri kita. Perkenalkan, saya Ibu Aryati, saya dari Bali. Saya memang awalnya, saya adalah seorang ibu yang punya 1 putra. Nah, jadi anak saya itu, saya tidak tahu, belum pernah belajar bahwa dia itu adalah mempunyai kelebihan otak kanan. Jadi orangnya aktif banget, nggak bisa diam, bahkan tidur pun nggak bisa diam. Jadi di sekolah itu selalu mendapat panggilan dari gurunya bahwa anak saya dikatakan hiperaktif lah. Nah, setelah itu akhirnya saya bersyukur sekali mengenal Pak Dr. Wayan. Kemudian anak saya lebih awal, saya mengenal kemudian Ayah Edi. Jadi kelas 4 SD itu saya mengenal Ayah, yang mana sebelumnya itu sampai kelas 3 SD itu saya selalu mempush anak saya, kemudian Anda membandingkan dengan yang lain, juga membandingkan dengan saya sendiri, karena anak saya orangnya nggak pintar-pintar amat nulis, nggak senang nulis, tulisannya acak-acakan, senangnya bercanda, nggak serius belajarnya. Jadi setiap rapotan itu saya selalu dipanggil oleh guru dan mengatakan anak saya itu orangnya nggak bisa diam, suka ganggu teman, tapi dia cerdas gitu. Tapi cerdas sekali anak saya. Kemudian berbahagia kenal Ayah Edi, dan di sana saya banyak konsultasi dengan Ayah Edi, di mana Ayah hanya minta foto anak saya saja. Coba Ibu lihatkan fotonya. Ketika saya lihatkan fotonya, kemudian Ayah langsung dengan tanpa ABC lagi langsung, oh ini tipenya begini, begini, begini. Jadi semua kelakuan anak saya tuh Ayah tahu, jadi membuat saya lebih excited untuk untuk berkonsultasi dengan Ayah, dan syukurnya saya bisa mengenal sosok Ayah Edi. Akhirnya ketika berjalan seperti itu, akhirnya saya mulai merubah diri saya sendiri. Saya yang berubah, bukan saya yang merubah anak saya. Jadi apapun pola yang diberitahu oleh Ayah Edi, saya terapkan mulai saat itu juga, saya terapkan kepada anak saya. Apapun itu saya tidak pernah memaksa. Saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadikan anak saya itu sebagai saya, seperti itu. Apalagi Pak Dokter bilang, karena anak saya lahir ke dunia itu
titipan, jadi dia bukan saya seperti itu. Jadi tinggal saya mendidiknya bagaimana. Terus kemudian seiring berjalan itu akhirnya banyak perubahan yang saya dapatkan. Nah, dari perubahan yang saya dapatkan itu terbersit keinginan bagaimana supaya teman-teman saya juga mengalami apa yang saya alami. Jadinya setelah itu saya berkonsultasi dengan IID, setahun kemudian banyak perubahan yang saya alami, saya ceritakan sama teman-teman saya. Kemudian tak lepas dari juga Pak Dokter gitu, akhirnya kami bertiga diskusi, kemudian muncullah ide dari Ayah Edi, dari Pak Dokter untuk mengadakan karena Ayah juga ingin memberikan ilmu kepada kita semua. Jadi bangkitlah dari itu, kemudian terbentuk namanya program Dari Banjar ke Banjar. Setelah itu kemudian saya mencari tempat-tempat di mana teman-teman saya berasal, kemudian mau nggak menyelenggarakan ini kan. Dan akhirnya gayung bersambut, semua teman-teman saya itu mau. Akhirnya sekarang sudah berjalan 10 tahun. Dan berita baiknya lagi, semenjak teman-teman saya itu mengenal Ayah Edi, semuanya di antara anak-anaknya sudah, ya boleh dikatakan berhasil menjadi anak yang baik. Artinya bagi saya kesuksesan itu tidak hanya berupa uang, yang penting dia bisa punya etika moral yang baik. Ketika saya percaya itu, maka ketika anak saya tuh punya etika moral yang baik, sukses itu mengikuti seperti itu. Dan sekarang akhirnya anak saya sudah tamat SMA dan dia bercita-cita ingin menjadi seorang advertising. Tapi karena pandemi masih di-cancel dulu sekolahnya karena dia pengen sekolahnya keluar. Mungkin sekian dari saya, Bu Ami. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Aryati. Wah, luar biasa sekali. Beliau ini adalah salah satu dari guru kehidupan saya juga. Banyak sekali belajar dari beliau. Dari pesan-pesannya, chatting-chattingnya, dan banyak sekali doa-doa yang mensupport saya sehingga bisa kuat dalam menjalani peran sebagai orang tua. Ya, jadi telah dijelaskan ya bahwa ada program Dari Banjar ke Banjar biasanya kita lakukan setahun sekali ya, Bu Aryati ya. Iya. Setahun sekali ya. Terakhir kita lakukan di Karangasem sama di rumahnya Pak Dokter ya. Nah, sekarang kita bersyukur sekali programnya bahkan tidak hanya setahun sekali, tapi kita bisa lakukan sudah dalam 2 bulan ini kita sudah lakukan 2 kali ya. Mudah-mudahan nanti terus bisa secara berkala sehingga kita bisa berbagi ke lebih banyak orang. Dan luar biasanya pesertanya juga hari ini, kalau biasanya yang offline kan lokal ya, kalau di Karangasem ya di Karangasem aja gitu. Tapi sekarang sudah sampai ke Malaysia, Bu Aryati. Ya, artinya begini, nanti bulan Desember depan kita minta Ayah tanggal 21 Hari Ibu sebagai hadiah untuk ibu-ibu. Oh iya. Wah, pas sekali ya dengan ininya. Tadi materi yang tadi ya, peran ibu tuh sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Iya. Di Hari Ibu. Oke, terima kasih Bu Aryati. Salam untuk ini support sistemnya. Mungkin ada di sebelahnya yang selalu mendampingi. Ya, siap. Terima kasih. Salam buat teman-teman semua. Iya, terima kasih. Nah, baik teman-teman, kita sudah memilih beberapa pertanyaan sambil menunggu Ayah Edi sekitar 3 menit lagi ya. Ayah boleh ya kita undang lagi ke ruangan untuk sesi tanya jawab karena banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan pertanyaannya luar biasa sekali. Sangat mewakili. Mungkin mewakili pertanyaan banyak orang tua ya, yang memiliki kesulitan untuk menemukan bagaimana menemukan kelebihan di balik kekurangan anaknya. Ayah, boleh kita mulai sesi tanya jawabnya? Ya, boleh. Dulu Ayah. Silakan. Ya, silakan. Ya, oke, baik. Pertanyaan pertama dari Bapak Andri Ponco dari Kota Mataram, NTB, ya, masih hadir ya, Pak Andri. Pak Andri bertanya, Ayah Edi, saya mau tanya, bagaimana cara menyamakan persepsi ayah dan bunda yang seringkali berbeda pandangan dalam mengenali kekurangan dan kelebihan anak? Silakan Ayah. Baik. Begini,
ada orang percaya bahwa pihak ketiga itu negatif, ya. Tapi selalu saya percaya bahwa kalau ada negatif, pasti ada sisi positifnya. Nah, saya sering menjadi pihak ketiga dalam perselisihan antara suami dan istri dalam mendidik anak. Suami membawa value, nilai-nilai dari keluarganya. Nah, yang dulu diajarkan orang tuanya, yang benar tuh gini didik anak, yang benar tuh begini, yang benar tuh begini. Istri juga punya orang tua, jadi orang tuanya juga dulu mendidik, mengajari bahwa yang benar didik anak tuh gini, gini, gini. Dan akhirnya ada dua value bertemu. Masing-masing yakin bahwa value-nya lah yang paling benar. Nah, disinilah mulai terjadi ketidaksepakatan. Berdasarkan pengalaman saya, mendirikan sekolah, ini sering terjadi di antara para orang tua murid kami. Kemudian biasanya kami undang dua-duanya untuk bertemu di sekolah, kemudian kita diskusikan di mana kira-kira ketidaksepahaman mereka. Nah, baru setelah itu saya tengahi bahwa ini yang disebut sebagai value keluarga, ini yang disebut sebagai value parenting. Nah, kita coba bandingkan antara value keluarga dengan value parenting. Biasanya ketika saya bandingkan, kita akan temukan di mana kebaikan-kebaikan atau kekurangan-kekurangan dari masing-masing value. Nah, ketika ada pihak ketiga yang menjelaskan sisi parenting, berarti kan saya tidak memihak kepada istri, saya tidak memihak kepada suami. Saya berada di tengah yang menjelaskan bahwa berdasarkan value parentingnya seperti ini, dan ini sudah diujikan di sekolah kami, diujikan di anak-anak kami di rumah, dan berhasil. Nah, dari tahun ke tahun saya menyelesaikan konflik antara suami dan istri di sekolah, kemudian menjadi sebuah pola. Pola yang diajarkan kepada guru-guru kami, kemudian guru-guru kami juga membuat penyelesaian konflik yang sama berdasarkan nilai parenting tadi. Nah, sampai satu ketika, saya ingat kira-kira berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, 15 tahun atau mungkin 12 tahun yang lalu, Bu Ami, para orang tua ini mengusulkan bagaimana kalau seandainya orang nggak bisa ketemu sama Ayah Edi. Bagaimana seandainya orang tua nggak bisa menyekolahkan di tempat Ayah Edi. Nah, para orang tua ini mengusulkan, cobalah tolong ditulis Ayah gitu value-value parenting itu dalam sebuah buku. Ya. Nah, maka jadilah buku pertama waktu itu adalah 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anaknya. Nah, itu adalah value tengah atau value netral untuk menyamakan persepsi antara suami dan istri. Jadi ketika masing-masing punya value, nah kita coba compare ke value parenting. Nah, biasanya di situ kita akan mulai netral, kita akan berpegang pada satu value yang sama. Nah, ketika orang tua, suami dan istri berpegang pada persepsi value parenting yang sama, maka nanti mendidik itu akan jauh lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah, dan hasilnya lebih pasti. Seperti itu. Misalnya, suami yang biasa dididik keras, dia akan menganggap bahwa kekerasan itu baik bagi anaknya. Terus istri yang biasa dididik lembut, dia lebih percaya bahwa kelembutan itu akan bisa mengubah segalanya, gitu. Karena air walaupun lembut, dia bisa mengubah batu karang yang keras, begitu. Nah, tapi ketika tidak ada pihak ketiga yang menahi, maka yang muncul di antara kedua orang ini adalah ego nanti. Mereka akan mempertahankan ego masing-masing. Ego value keluarganya masing-masing, dan ini yang ada akhirnya jadi pertengkaran. Nah, mudah-mudahan bahwa dengan berdirinya sekolah kami, ini sudah terbukti sekali bahwa banyak sekali keluarga yang menyekolahkan di tempat kami, suami istrinya pada akhirnya menjadi harmonis. Sampai waktu saya mendirikan sekolah di Buleleng, itu ada yang bela-belain dari Pekanbaru pindah ke Buleleng hanya untuk bisa bersekolah di tempat kami. Ya, dari Pekanbaru ya? Dari Pekanbaru, ya. Dari Pekanbaru. Ya, suaminya bertugas di Pekanbaru, kemudian istrinya bela-belain pindah dan diizinkan oleh suaminya hanya berkunjung sebulan sekali begitu ke Buleleng. Seperti itu, tapi berkah COVID, kemarin suaminya bisa 3 bulan di Buleleng. Nah, sampai akhirnya beliau mau beli rumah di Buleleng gitu ya. Nah, ini adalah ketika suami istri merasakan sebuah kesamaan persepsi dalam mendidik anak. Indah sekali begitu. Dan saya harapannya adalah
dengan bisa bersekolah, atau kalau tidak bisa bersekolah membaca buku-buku kami. Kalau tidak mau membaca atau tidak hobi membaca, mengikuti acaranya Bu Ami ya, atau acara Banjar ke Banjar malam ini, mudah-mudahan kita punya bisa memiliki persepsi yang sama atau menyamakan persepsi. Apalagi kalau suami istri dengar malam ini begitu ya. Kalau Bu Aryati saya lihat selalu dengar, Pak Made itu jarang menampakkan wajah begitu. Ya, karena beliau punya ilmu. Ya, beliau itu punya ilmu, bisa hilang nggak bisa balik gitu, saya tahu itu. Jadi harus dibacakan mantra dulu baru kelihatan. Kayaknya harus ditampakkan kayaknya nih. Wow, luar biasa ya. Ini menarik sekali ya. Ternyata value di dalam keluarga itu pun harus alignment ya, Ayah ya. Jadi ayah dan ibu yang membawa value-nya masing-masing dari keluarga sebelumnya yang diturunkan oleh orang tua masing-masing itu, kalau dia berbeda kemudian tidak alignment ya, jadi bingung dalam menentukan bagaimana nih kelebihan atau kekurangan anak kita gitu ya. Jadi memang benar-benar harus alignment. Ya, luar biasa saya mendengar value alignment di dalam keluarga seperti ini menarik sekali ya. Ya, itu, dan kasusnya complicated sekali ya. Complicated. Misalnya begini. Beda agama, kebetulan misalnya orang tuanya beda agama, itu bawa value masing-masing. Nah, kalau itu sudah kita bisa pahami lah, karena dari awalnya sudah beda agama. Ini yang seagama pun value-nya bisa beda. Ya. Yang sudah seagama, kemudian asal sukunya beda. Yang asal sukunya sama, masih juga beda gitu. Didikannya beda juga hasilnya ya. Ya, jadi makanya cita-cita sekolah kami adalah one stop solution. One stop solution. Jadi kasus apapun akan kami bantu penyelesaiannya di sekolah kami, termasuk pertengkaran pasutri. Jadi kenapa kami sampai masuk ke wilayah pertengkaran pasutri? Kenapa? Karena pertengkaran pasutri, ketidakakuran suami istri ini berpengaruh besar terhadap anak. Gitu. Dan alhamdulillah kami banyak mendamaikan pertengkaran pasutri yang pada awalnya berasal dari value tadi ya, value. Misalnya si keluarga tinggal sama mertua, wow itu paling sering itu ya, mertuanya maunya begini, mantunya beda, ininya beda gitu, dan ramai lah gitu. Dan itu pun kita urai. Bukan hanya ayah ibu. Bukan. Jadi masalah keluarga ini complicated, makanya jargon atau semboyan kami adalah Indonesian strong from home. Jadi most of the problem itu coming from home. Gitu. Nah, ketika kita ada di problem keluarga ini, kita nggak punya panduan bagaimana cara menyelesaikannya. Itulah kenapa kita selenggarakan program dari Banjar ke Banjar, biar bisa menyentuh tiap soal-soal yang dihadapi orang tua, kemudian orang tua punya value parenting tadi sebagai alat tengahnya begitu, atau solusi tengahnya. Gitu. Cuma mohon nanti disebutnya value parenting, jangan kata ayah Edi gitu. Ya rata-rata kalau udah begitu kata ayah Edi ya begini loh, jangan gunakan ayah Edinya, jangan. Menurut value parentingnya begini, logikanya begini, begitu, seperti itu. Ya, dan di buku ayah Edi juga banyak sekali ya dibahas, karena saya mengikuti sekali buku-bukunya ayah dan tanya jawab tentang banyak hal, itu hampir menjawab setiap pertanyaan orang tua gitu ya, kayak kalau saya baca bukunya ayah tuh kayak kitab aja. Mau pertanyaan yang mana, ini jawabannya gitu. Sampai dialog-dialognya pun diajarin gitu. Jadi benar-benar value-nya value parenting gitu, menarik sekali. Ya bagi teman-teman yang memang belum sempat ikut webinar dari Ayah Edi, atau kan ini kan tidak terlalu sering ya, jadi pasti ada waktunya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi kalau misalkan ingin belajar bagaimana mengatasi permasalahan masalah parenting gitu ya, ada baiknya sih kalau membaca buku ya, jadi lebih cepat dan lebih bisa langsung dipraktekkan sendiri gitu. Ya. Karena buku itu disusun dari kasus-kasus Bu Ami yang tadi saya ceritain. Betul. Nah, itu atas permintaan orang tua di sekolah kami. Jadi dari setiap kasus yang diselesaikan, tolong dong ayah tulis. Setiap kasus yang diselesaikan, tolong dong ayah tulis. Ya, saya pada akhirnya mengatakan iya juga ya gitu. Karena banyak yang bilang, iya kalau yang bisa sekolah di tempat ayah, kalau enggak gitu. Apa dong, harus belajar dari mana? Nah, ya
berkah COVID ini selain buku, ya mungkin dari buku yang belum kita paham bisa kita bahas di acara ini. Ya, kalau pengalaman saya sendiri, Ayah, dari Ya. awal untuk memetakan potensi anak itu kan sudah ada bukunya ya, plus pertanyaan-pertanyaannya itu udah kita bisa belajar. Kemudian ketika anak saya mulai beranjak remaja, itu juga ada khusus bukunya untuk mengatasi apa sih judulnya itu ya? Kalau nggak salah itu memang khusus problematika remaja yang mesti harus diketahui oleh orang tua gitu. Itu menarik sekali. Ya, kira-kira Ya. kalau misalkan mau dapetin bukunya Ayah itu bisa ya nanti kita share di grup masing-masing ya, di grup peserta webinar. Nanti saya share kemana kita bisa belajar dari buku-bukunya ya, kemana kita bisa memesan gitu ya, Ayah. Nanti minta nomor kontaknya. Siap. Baik, pertanyaan yang kedua Ayah. Ini juga pertanyaan yang menarik dari Ibu Monik dari Kota Denpasar. Bagaimana caranya agar orang tua bisa memahami karakter anak, apalagi anak tersebut mengalami gangguan mental, tapi juga punya kelebihan. Seringkali tidak pede karena kelebihannya karena sering diolok oleh temannya. Jadi dari olokan tersebut orang tualah yang menjadi luapan beban luapan emosi dari si anak tersebut. Jadi gimana caranya untuk memahami karakter anak yang memiliki gangguan mental gitu ya, maksud pertanyaan dari Ibu Monik ini. Sementara anak ini sering diolok-olok oleh teman-temannya sehingga orang tuanya lah yang menjadi pelampiasan gitu lah istilahnya. Ayah, silakan Ayah. Yang pertama begini, Tuhan itu selalu menciptakan sepasang ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Selalu, dan itu pasti. Ada siang, ada malam. Jadi itu sepasang. Nah, ketika kita menemukan kekurangan anak, maka kita bisa gunakan kekurangan itu untuk menemukan kelebihan. Itu prinsipnya. Karena kita tahu bahwa itu sepasang. Dan kekurangan adalah petunjuk kelebihan. Ini adalah metodologi yang diterapkan di sekolah kami. Jadi sekolah kami bukan sekolah yang mengajar, tapi sekolah yang mengamati. Yang pertama diamati adalah aduan-aduan orang tua tentang kekurangan anaknya. Karena kita ini adalah makhluk yang paling pandai sekali untuk menceritakan kekurangan anak. Tapi itu wajar karena jadi orang tua nggak pernah sekolah gitu. Jadi nggak ada sekolahnya, jadi ya yang terlatih adalah menemukan kekurangan anak. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan mencatat semua kekurangan anak, baik itu kata orang ataupun yang kita rasakan. Ya, kata orang ataupun yang kita rasakan. Contoh yang seperti tadi Mas Dodi ya, Mas Dodi. Mas Dodi ketika ibunya datang berkonsultasi, maka yang saya lakukan ya, setelah beliau menangis di awal, kemudian melakukan pengakuan dosa, terus saya minta orang tuanya tolong ceritakan semua yang ibu alami. Jadi beliau bercerita, walaupun nggak runtut, tapi bercerita, dan saya tugasnya cuma mendengar dan mencatat. Mencatat kekurangannya, misalnya Mas Dodi itu adalah orang yang kalau duduk itu belajarnya nggak menatap ke gurunya. Jadi agak miring gini, samping. Oke, saya catat. Terus yang kedua, dia nggak betah duduk lama-lama. Saya catat. Kemudian yang ketiga, dia kalau diajak ngomong mikirnya agak lama dulu. Saya catat. Terus semua yang disebut kekurangan saya catat. Kemudian waktu ibunya bilang autis, oke. Yang dibilang autis itu apanya? Kenapa? Atau gejala apa sampai dia didiagnosis autis? Begini, semua diceritakan saya catat. Nah, setelah saya punya catatan kekurangan anak, maka saya menganalisa dan mencari kalau kekurangannya ini kelebihannya apa. Makanya pertanyaan Ibu tadi, kalau dilengkapi dengan kekurangannya secara detail, maka saya akan jelaskan kelebihannya apa. Jadi yang saya perlukan adalah detail dari kekurangan. Nah, hanya tadi penjelasannya agak bias ya, mencampurkan antara karakter, karakter itu kan sifat bawaan lahir. Nah, dengan kemampuan, nah ini dua hal yang berbeda ya. Gitu. Karakter itu sifat, kemampuan itu adalah talent.
Seperti itu. Nah, tapi kalaupun bercampur, saya masih bisa menganalisa karakternya apa, gitu, talentnya apa. Karena kalau dari karakter saja, karakter ini hanya biasanya respons daripada kekurangan. Jadi ketika kekurangan itu dibully, maka responsnya ke karakter. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah detail yang kita sebut sebagai kekurangan. Anak saya nggak suka baca, itu oke. Anak saya lompat-lompat terus, oke, saya catat. Itu. Anak saya itu kalau dinasehati nggak mau dengar, oke, saya catat. Anak saya itu kalau nggak dibentak, itu nggak mau berhenti, oke. Semuanya saya catat. Baru nanti kita urai sebenarnya ini kekurangan atau kesalahan kita yang tidak tahu tipe anaknya. Gitu. Banyak orang bercerita, anaknya tuh kalau nggak dibentak nggak diem. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya kita yang nggak ngerti tipe anaknya atau anaknya yang punya kekurangan. Ternyata setelah itu saya coba ketemu anaknya. Saya ngobrol bersama miss-miss saya di sekolah. Kemudian kami tidak pernah membentak itu di sekolah. Dan anaknya bisa ikut, bisa nurut, bisa bekerja sama. Nah, dengan apa? Dengan teknik. Nah, teknik inilah yang tidak diketahui orang tua. Ketika orang tua nggak tahu tekniknya dan belum pernah belajar, maka satu-satunya cara yang dimiliki secara alami bawaan lahir oleh orang tua adalah membentak dan marah. Kemudian anaknya jadi diam. Dan orang tua merasa berhasil. Pertanyaannya, itu diam karena apa? Karena takut. Karena nurut atau karena apa? Tadi kebanyakan anak diam itu karena takut. Apakah kita mendidik anak dengan penuh ketakutan? Nanti kalau anaknya jadi penakut, orang tuanya bilang, anak saya itu sekarang penakut, ayah. Nah, dicatat lagi kekurangannya. Kita nggak tahu dan nggak bisa menganalisa bahwa sumber awal mulanya ketakutan pada anak itu adalah karena kita tadi sering membentak dan marah. Itulah yang kita perlu urai. Itulah yang saya sebut sebagai mencari kekurangan atau kelebihan di balik kekurangan anak. Jadi catat dulu semua kekurangannya. Nah, mari sama-sama kita temukan kelebihan dari kekurangan itu. Karena mereka sepasang. Gitu. Tadi ada tambahan nggak kekurangannya apa aja, Bu Ami? Cuman itu aja sih disebutkan ada gangguan mental gitu ya. Nah, gangguan mentalnya seperti apa? Karena semua itu harus detail supaya kita bisa. Kadang-kadang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah gitu karena anak mengalami gangguan mental. Seperti Ya, itu ini sih, ya. Video saya ditutup oleh host. Ditutup oleh host. Ya. Udah bisa kebuka kayaknya? Ya. Ya. Nggak bisa ya? Sudah bisa ya. Ya, kadang-kadang mic Ada saya kesalahan juga sedikit ditutup oleh tadi. host. Mohon maaf. Ya, sekarang kira-kira udah. ya, kira-kira kayak gitu, Bu Ami. Jadi, Ya. saya perlu detailnya nih gitu. Nah, Jadi harus pengadu- dicatat detailnya juga ya supaya kita benar-benar tahu di mana sih kekurangannya itu supaya bisa kita bandingkan dengan kelebihannya seperti itu. Kalau anaknya datang, saya akan melihat gitu. Dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dari apapun. Itu petunjuk wajah namanya atau petunjuk tubuh. Kemudian dari cerita ibunya saya akan juga catat gitu. Jadi sebenarnya kekurangan adalah petunjuk kelebihan. Begitu intinya. Kekurangan Gitu. adalah petunjuk dari kelebihan. Iya. Baik. Jika kita berhasil menemukan kekurangan, maka kita akan bisa menemukan kelebihan. Itulah kenapa sebagian besar orang tua yang berkonsultasi pada saya, ketika usai berkonsultasi yang ada bersyukur. Karena apa? Karena saya berhasil melalui kekurangan tadi menunjukkan kelebihannya. Di sini ada testimoni langsung ini, bajunya warnanya merah hati, namanya di sini Wayan Aryati kalau nggak saya. Coba tanya aja beliau itu. Ya, sebelum ketemu saya dan setelah ketemu saya seperti apa melihat anaknya, coba. Ya. Gitu. Testimoni langsung ini. Ya, silakan Bu Aryati. Dibuka dulu ya. Ya, terima kasih Ayah. Luar biasa. Terima kasih kembali.
Ya, saya tuh selalu ingin mengatakan atau menulis bahwa saya berterima kasih sama Ayah Hedi, saya tuh bertemu Ayah di saat yang tepat. Karena kalau lebih dari kelas 4 SD itu saya belum ketemu Ayah Hedi, mungkin anak saya tidak seperti sekarang, dan cara saya mendidik dia itu tidak seperti apa yang saya lakukan seperti saat ini. Karena berkat Ayah Hedi, berkat bimbingan Ayah melalui saya, jujur saya bilang sama teman-teman di sini bahwa dari sekian bukunya Ayah Hedi itu yang paling membuat saya tertampar lah, itu memang 37 kebiasaan buruk yang membuat perilaku anak itu menjadi buruk. Jadi saya banyak belajar dari sana, merubah cara saya semuanya. Tapi seiring berjalannya waktu itu tidak semua bukunya Ayah saya baca. Karena apa? Karena saya kesempatan untuk bertemu dengan Ayah tuh banyak sekali. Bahkan dalam satu mobil tuh kita selalu bercerita, bahkan Ayah memetakan potensi anak saya aja di mobil. Jadi sangat senang sekali, artinya saya mendidik dia itu dengan penuh kasih. Artinya anak saya juga begitu, feedback-nya tuh saya rasakan memang dia, saya jujur sama teman-teman, bukan saya meninggikan diri, tidak. Anak saya itu etika moralnya bagus sekali. Dia sopan dan gimana ya, kalau menceritakan anak saya itu rasanya saya ada rasa gimana, pokoknya saya senang ketika saya berbagi tentang anak saya, menceritakan dia tuh indah semuanya, seperti itu. Jadi memang sih namanya remaja, ada sih dia melakukan ini, apa namanya, tindakan-tindakan seperti remaja lainnya, tetapi itu di batas kontrol saya. Dan dia pun hanya joke gitu, anaknya suka bercanda memang, tapi dia terkontrol semuanya. Jadi sangat luar biasa ketika saya menceritakan keadaan anak saya tuh sama orang lain, jadi indah. Saya bahagia sekali bisa ketemu Ayah Hedi. Semoga teman-teman yang lain juga semenjak mengikuti webinar ini bisa, saya ingin sekali apa yang saya rasakan itu dirasakan sama teman-teman saya semua. Luar biasa. Oke. Ada yang belum diceritakan oleh Bu Aryati bahwa ya, anaknya beliau ini ganteng lah, wajahnya kayak saya gitu. Ya, itu saya sering bilang sama Ayah, itulah kekuatan imajinasi, afirmasi. Karena saya nggak pernah bilang anak saya, semenjak kenal Ayah Hedi, saya nggak bilang anak saya nggak labeling. Jadi saya panggilnya dia Ari Ganteng. Dari kenal Ayah Hedi, saya bilang Ari Ganteng. Di telepon pun saya tulis Ari Ganteng. Saya panggil Ari Ganteng. Ari Ganteng memang ganteng anak saya. Ya, dan itu kejadian orang ya. yang ketemu, ya, jadi orang nggak nyangka. Saya jemput dia ke sekolah, bapaknya jemput dikira sopirnya. Ya. Bahkan saya juga agak iri sebenarnya Bu Aryati, karena kegantengan saya kesusul itu ya, kebalap. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya, teman-teman semua, kenapa tadi saya katakan ibu itu punya power yang luar biasa. Jadi Bu Aryati ini adalah orang yang kurang lebih hampir 10 tahun menemani saya keliling Bali ketika saya mengajar dari Banjar ke Banjar, ke desa, dari desa ke desa, baik di pantai maupun di pegunungan. Dan beliau luar biasa sekali, sepasang suami istri ya, bahwa saya pernah terucap sekali saja, padahal ini sebuah ucapan kejujuran. Jadi beliau mengantar pakai mobilnya, kemudian saya katakan, mobil ibu ini nyaman sekali ya, gitu, dipakainya enak gitu. Dan sejak saat itu saya nggak pernah diantar pakai mobil lain, gitu. Nggak boleh diantar pakai mobil lain. Dan yang menarik itu perjuangan seorang ibu adalah bahwa sampai beliau itu rela duduk di belakang demi saya duduk di depan, karena duduk di depan itu bisa selonjoran dan reclining seat ya. Dan satu pesan saya begini, banyak sekali orang yang ketemu saya, dekat dengan saya, tapi hanya Bu Aryati ya, bukan hanya Bu Aryati. Sebagian besar yang saya ingat, Bu Aryati itulah satu-satunya orang tua yang setiap ketemu saya berkesempatan selalu tanya tentang anaknya. Tidak ada hampir kesempatan yang beliau tidak gunakan untuk diskusi tentang anaknya. Dan saya sangat sedih sekali ketika banyak orang yang punya waktu ketemu saya banyak, tapi diam-diam aja begitu. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena saya adalah tipe orang yang kalau nggak ditanya, nggak berani memberikan masukan apapun gitu. Karena buat saya ketika bertanya berarti hatinya terbuka, gelasnya terbuka, dan baru saya berani bicara. Nah itulah yang saya temukan Ibu Aryati, yang saya tidak temukan di orang-orang yang sering ketemu saya.
gitu. Jadi kalau Bu Aryati menganggap itu blessing, ya saya juga menganggap itu blessing karena tidak semua orang tua begitu. Seperti itu. Nah, saya merasa bahagia juga, dan salah satu kebahagiaan saya adalah ketika melihat Bu Aryati dengan suami, terutama saya lihat di Facebook-nya itu tidak ada yang tidak pernah bahagia begitu. Ya, Facebook selalu menceritakan kebahagiaan, dan anak beliau juga sekarang bahagia dan harmonis sekali, dan itulah sebenarnya kunci atau cita-cita dari Indonesian Strong from Home gitu ya. Jadi setiap rumah itu strong, dan strongnya nggak basa-basi ya, bukan untuk kalau artis itu settingan, nah gitu. Yeah. Ini ya memang original gitu. Kalau beliau bilang begitu ya itulah yang terjadi. Begitu kira-kira Bu Ami. Terima kasih banyak, sukses semua Bu Aryati. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Bu Aryati, terima kasih Ayah Hedi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jawab secara langsung pada malam hari ini, tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.33 menit, jadi itu artinya acara kita akan segera berakhir ya pada malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya kami akan undang kembali Pak Dr. Wayan Mustike dan Ayah Edi untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, kepada Pak Dokter, kami persilakan. Malam, Ami. Terima kasih Ayah. Saya izin menyampaikan sebuah pesan yang biasanya kalau datang dari semesta ini tidak. Tiba-tiba pesan ini datang dari jiwa anak-anak semesta yang hari ini barangkali hadir sebagai anak-anak kita. Mohon izin waktu untuk kita duduk, merenung, mendengarkan aliran pesan dari jiwa-jiwa kepada kita semua, anak-anak kita. Izin untuk menunduk sejenak untuk melihat dan berkaca ke dalam diri kita masing-masing. Silakan didengarkan suara ini. Ayah, Ibu, jika bagimu aku terlahir dengan kekurangan, maka lengkapilah kekuranganku itu dengan kelebihanmu. Aku telah dipilihkan untuk terlahir dalam kehidupanmu, karena padamulah Tuhan mempercayakan kekurangan dan kelebihanku. Kehidupan ini akan terus berjalan ke depan, dan kami terlahir untuk terus bertambah dalam pemahaman karena kebaikan-kebaikanmu pada jiwa kami yang terlahir darimu, yang hidup bersamamu, bertumbuh bersama dalam perjalananmu. Maka, Ibu, Ayah, izinkan kepercayaan Tuhan pada kalian untuk merawat kami, menjadi jalan bagi kami untuk bisa menampilkan kelebihan dan kekurangan kami apa adanya sebagai sebuah kesempurnaan. Percayalah Ibu, percayalah Ayah, pengorbananmu dalam kehidupan ini demi merawat kelebihan kami, juga demi memahami dan melengkapi kekurangan kami, akan kami balas dengan menjadi tangga-tangga pembawa jiwamu kelak ke alam kebahagiaan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah, telah menerima kami apa adanya, menerima kebutuhan kami untuk terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Semoga kelebihan kami menjadi berkah bagi kehidupan keluarga kita. Semoga kekurangan kami menjadi berkah bagi pelajaran keikhlasan batin kita bersama. Terima kasih para ayah ibu, terima kasih Ayah sudah menggenapi malam ini dengan berkah pengetahuan untuk kita bersama belajar melihat kelebihan dan kekurangan anak kita untuk kita rawat menuju kematangannya masing-masing.
Terima kasih banyak. Ya, kira-kira itu menjadi closing saya malam ini. Baik, Terima kasih banyak. Semoga renungan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua untuk menemukan kelebihan-kelebihan di dalam diri anak kita. Untuk selanjutnya, saya undang Ayah Edi untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Ayah. Begini, saya kira belajar parenting itu tidak bisa sekali langsung bisa. Tidak bisa satu sesi ini menyelesaikan semua. Kita perlu belajar berkali-kali, dan jangan pernah bosan belajar. Jadi kalau kebetulan kami sedang menyelenggarakan acara melalui webinar ini, sangat disayangkan sekali apabila kita tidak rutin mengikutinya. Kenapa? Karena lihat saja acara 1,5 jam ini terasa sebentar sekali dan kita cuma bisa jawab 2 pertanyaan, padahal tidak ada presentasi, tidak ada apa, langsung to the point. Kalau saya boleh izin sama Pak Dokter ini menceritakan satu hal yang agak mistis, boleh nggak Dok kira-kira Dok? Boleh percaya, boleh tidak. Ya. Silakan Ayah, silakan. Terima kasih Dok. Ya, Background-nya Pak Dokter, itu adalah tempat biasanya kami menyelenggarakan acara parenting dari Banjar ke Banjar. Nah, sering kali bahwa acara Banjar ke Banjar ini selalu penuh pesertanya sampai sekitar 200 orang. Kemudian sampai jam 12 malam itu enggak mau pulang-pulang, bahkan jam 1 pun kalau enggak diminta pulang, enggak pulang-pulang. Saya kalau enggak masuk kamar ya terus saja. Setelah acara selesai. Kemudian kami sempat ngobrol-ngobrol bahwa banyak sekali pesertanya gitu. Nah, kemudian disampaikan bahwa pesertanya sebenarnya ada lebih banyak daripada yang kita bisa lihat. Maksudnya seperti apa ini? Saya bilang begitu. Ya sebenarnya ada yang juga jadi peserta begitu, tapi bukan dari golongan kita. Begitu. Mereka mau belajar juga parenting. Nah, saya kaget betul-betul, yaitu mendengar itu antara percaya dan tidak percaya, tapi boleh percaya pun boleh tidak. Mungkin nanti Pak Dokter boleh mengulas sedikit gitu. Ini buat motivasi saja buat kita gitu ya. Motivasi ternyata ada yang bukan kita mau belajar ini gitu, dan secara rutin hadir berbondong-bondong menyaksikan sampai acara selesai. Saya memang tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat langsung, tapi seandainya saja ini benar, maka buat saya ini pelajarannya adalah, oh my God. Seandainya benar mereka saja mau belajar begitu. Apalagi kita manusia. Gitu. Pembicaranya manusia. Ditujukan untuk manusia dan pola asuhnya untuk anak manusia. Dok, mohon tanggapannya Dok. Saya ingat cerita ini dan ini dalam sekali buat saya Dok gitu, dan mohon pencerahannya begitu, barangkali biar tidak menimbulkan persepsi keliru. Ya, terima kasih Ayah. Pada beberapa buku penelitian di orang Barat itu menyebutkan bahwa beberapa orang tua yang mengalami kematian meninggalkan kehidupannya anak-anaknya di sini, atau bahkan para orang tua yang lebih tinggi lagi levelnya, itu para kakek nenek itu. Dia sangat-sangat ingin meyakinkan bahwa generasi yang dia tinggalkan itu adalah generasi yang akan menjadi tempat bertumbuh yang bagus bagi anak-anaknya yang terlahir kembali ke bumi ini. Dan ketika dia mendapatkan sebuah situasi di mana dia bisa menemukan bahwa orang tua yang datang itu adalah, oh akhirnya anakku belajar untuk merawat anaknya, itu sepertinya kakek neneknya yang hadir dari dimensi yang lain itu seperti ada kebahagiaan. Seperti mengatakan, ya sama seperti kita misalnya ingin pergi ke sekolah, ingin pergi ke tempat kerja, lalu pengasuh bayi kita
tiba-tiba yang kita tinggalkan di rumah untuk menjaga anak kita, tiba-tiba belajar parenting. Bayangin kalau kita cek mau keluar ke rumah itu kita lihat pengasuh bayi kita itu belajar parenting dari ayah Hedi. Senang nggak kita? Senang. Kita ikhlas meninggalkan rumah kita bersama anak kita yang dirawat oleh seorang pengasuh bayi yang mau belajar parenting. Itu yang terjadi bagi kakek nenek, roh-roh lain yang meninggalkan kehidupan ini. Dan ingin meyakinkan bahwa cucuku dirawat nggak oleh anakku dengan baik. Dan ketika dia melihat, oh oke, everything is okay, saya ikhlas sekarang pergi meninggalkan mereka dengan penuh kepercayaan. Sama seperti itu. Roh-roh pembimbing pun hadir ke sini. Wow, ini sudah saya terwakili tugas saya membimbing mereka. Jadi, ada roh pembimbing yang memang ingin orang tua itu membimbing anaknya untuk menjadi lebih baik. Saya titip ya, ini karena ini sesuatu yang luar biasa, saya titip kepada kamu dalam kelahiranmu. Tolong dibimbing. Ternyata orang tua yang diminta membimbing anak itu tidak siap. Tapi begitu yang dia lihat, wow ini sedang belajar parenting, oh oke, gitu. Nah jadi pergilah mereka. Jadi parenting itu artinya bisa jadi peserta parenting itu artinya para roh yang belajar parenting. Paranya itu R-nya itu roh ya, jadi para roh yang penting datang juga di ilmu parenting. Jadi parenting artinya para roh yang penting. Jadi kita belajar bagaimana menjadikan para roh ini sebagai roh-roh yang penting untuk kita bimbing di kehidupan ini. Kira-kira seperti itu singkatnya ya, singkatnya. Terima kasih banyak dok. Supaya tidak menimbulkan persepsi yang keliru, tapi memang ya, adanya begitu ya dok ya. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi bersyukur pada ibu-ibu yang melahirkan anak-anaknya lalu banyak belajar tentang ilmu gini. Itu sama seperti seorang guide yang mau belajar untuk membimbing para tamunya yang datang. Kita kini kan duluan ada di sini, kita adalah guide-nya. Jadi anak-anak kita adalah tamu yang baru datang. Bayangkan kalau guide-nya nggak tahu apa-apa. Ya syukurlah banyak jadi guide kita di sini, banyak menjadi orang-orang ya yang diutus oleh Tuhan. Kita ini adalah orang tua yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi rahmat bagi anak-anak kita. Nah, kira-kira seperti itu ya pesannya. Ya, silakan ayah menambahkan kembali. Oke, terima kasih banyak dok. Jadi waktu itu dokter ya ini mungkin bisa terjadi ketika saya mengajar di Bali dan orang-orang Bali punya kepekaan khusus untuk bisa melihat yang hadir yang tidak dilihat oleh yang lain begitu, dan saya sungguh ini terkaget begitu, sungguh ini sangat berkesan sekali pertama dalam hidup saya mendapat dan mendengar dan diceritakan bahwa yang tadi banyak yang hadir sekali lebih daripada yang bisa kita lihat begitu. Dan buat saya ini pelajaran lah. Saya tidak mempolemikkan ini sebagai percaya atau tidak, mitos atau bukan, mistik atau bukan, tapi bagi saya seandainya ini adalah sebuah kebenaran, ini adalah tamparan keras buat kita yang namanya manusia dan para orang tua. Mereka saja mau ikutan acara gitu, apalagi kita mestinya. Begitu kira-kira closing statement dari saya. Mudah-mudahan ikut terus acara ini, mudah-mudahan Bu Ami, Bu Aryati, Pak Dokter juga tidak bosan-bosan untuk bersama-sama kita terus mengadakan acara yang serupa dengan tema yang lain begitu. Sekali lagi matur suksma Bu Ami, matur suksma Pak Dokter, Bu Aryati dan teman-teman semua yang hadir di acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Ayah, terima kasih Pak Dokter. Dalam sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi ini, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung. Terima kasih kepada para pembicara, para penyelenggara, dan juga sponsor. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Nah, sebelum
ruang meeting ini kita tutup. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menghidupkan mikrofonnya dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Ayah Edi dan Pak Dr. Wayan Mustika. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Ayah Edi. Edi. Kasih dokter Mas. Ayan. Jangan lupa ikut lagi kalau ada ya. Ya, ditunggu webinar selanjutnya ya. Puan. Ya ya. 1 Desember. Assalamualaikum. Ada ya. Puan tolong jemput kami. Ya ayah, assalamualaikum. Ya ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayah dong. Ayah. Terima kasih. Namanya. Terima kasih semua, terima kasih. Ayah Edinya, Nek. Gimana? Ada 14 screen, saya lihat satu persatu. Terima kasih. Akhirnya masih. Sampai ketemu lagi ya. Ayo mana? Tadi. Tadi. Oh, dia gede. Oh. Terima kasih. Terima kasih ya Edi. Suaranya mata. Puan, Bude, Tante. Terima kasih Dr. Wayan, ditunggu webinar selanjutnya. Sama yang apa Siva. Aku ya teman-teman. Ya. Kamu tak tanya, Hai Kalia. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hai Kalia. Hai teman. Oi,